Ya kembali, apa kabar Indonesia Malam? Jikalau memang yang diminta adalah kepatuhan, khususnya adalah untuk beribadah, pemirsa, lagi-lagi masjid-masjid menunggu surat edaran baik dari MUI DKI atau MUI Pusat. Saya bertanya langsung kepada Pak Kiai. Pak Kiai, kalaulah saat ini untuk tidak melakukan sholat berjamaah di masjid, tapi mereka masih menunggu surat edaran MUI DKI ataupun MUI Pusat, ini sampai saat ini memang belum ada surat edaran ya Pak ya, bagaimana? Ngadepin wabah COVID ini itu adalah sesungguhnya dengan ketika COVID itu pertama kali 1 tahun yang lalu. Nah, itu sudah ada surat edarannya dari PBNU lengkap, mereka juga sudah memahami, dan ketika MUI juga sudah ada fatwanya lengkap. Dari Majelis Ulama Indonesia ada fatwa nomor 14 tahun 2020, itu semua sesungguhnya ngadepi pandemi COVID-19 yang sekarang ini sama fatwanya, sama aturannya, sama edarannya dengan yang sudah kita lakukan. Oke, sekarang saya ke Pak Wagub. Pak Wagub, karena MUI Pusat dan juga MUI DKI mengacu dengan surat edaran yang lama. Tapi masjid-masjid yang ada di wilayah Bapak tidak akan melaksanakan sholat berjamaah di masjid mereka kalau ada surat edaran. Nah, membuat masjid-masjid DKI Jakarta patuh dengan himbauan pemerintah DKI Jakarta untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah. Lantas bagaimana caranya, Pak? Ya, pemerintah kan sudah mengetahui ini. Dan kita sudah mengeluarkan juga fatwanya kalau di MUI. NU juga sudah melaksanakannya, tinggal disosialisasikan aja oleh pemerintah atau oleh siapa saja, itu kan tinggal jalan saja. Baik, saya bertanya kepada Pak Wagub. Pak Wagub, nah membuat masjid-masjid di DKI Jakarta patuh untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah ini seperti apa Pak? Apakah ada sanksinya, ada kemudian petugas yang akan menyisir setiap masjid? Bahkan juga masjid kecil ya Pak ya, bagaimana? Kami sudah terus rapatkan dan koordinasikan, jadi Dinas Dikmental yang bertugas itu memastikan bahwa seluruh rumah ibadah untuk tidak melaksanakan kegiatan ibadah di rumah ibadah tapi di rumah masing-masing. Jadi kita koordinasikan dengan Majelis Ulama DKI Jakarta, dengan Dewan Masjid Indonesia Wilayah DKI Jakarta, dan semua ormas-ormas Islam, ormas-ormas keagamaan lainnya juga kita minta untuk patuh dan taat. Alhamdulillah sejauh ini kalau kita lihat hampir semua masjid-masjid tidak melaksanakan sholat Jumat, tempat-tempat ibadah agama lain juga tidak melaksanakan kegiatan ibadah selama masa pandemi ini di PPKM Mikro yang diperketat maupun PPKM Darurat insya Allah 2 minggu ke depan. Jadi kalaupun ada 1-2 masjid, kami minta untuk disampaikan, nanti ada petugas yang akan memastikan bahwa kegiatan tersebut agar tidak diulangi kembali untuk memastikan menjaga keselamatan daripada seluruh warga termasuk jamaah daripada rumah-rumah ibadah yang ada. Jadi sekali lagi kami memohon pemahaman pengertiannya, ibadah dapat dilaksanakan di rumah masing-masing karena ini angkanya tinggi sekali dan kita memiliki kekhawatiran yang tinggi. Berbagai bentuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan interaksi, kerumunan, kita pastikan dapat menimbulkan penularan COVID. Untuk itu kita tiadakan kegiatan apapun yang dapat menimbulkan kerumunan dan interaksi. Jadi sekali lagi termasuk kegiatan ibadah dimanapun di wilayah DKI Jakarta kita tiadakan. Baik, terima kasih Pak Wagub. Dan saya juga akan mengecek sebenarnya bagaimana informasi ini sampai kepada masjid-masjid. Khususnya saya akan bertanya kepada rekan saya, sudah ada Adin Fatoni yang siap mengabarkan langsung dari Masjid Cut Mutia, Jakarta. Adin Fatoni. Caca Anissa dan juga pemirsa, berdasarkan instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021, seluruh masjid di DKI Jakarta wajib untuk tutup sementara mulai besok sampai 20 Juli 2021. Kita akan berbincang dengan salah satu pengelola masjid di Jakarta yaitu Yayasan Masjid Cut Mutia. Kita akan berbincang dengan sekretarisnya yaitu Pak Ashraf Ali. Assalamualaikum Pak Ashraf. Jadi persiapan besok bagaimana secara singkat untuk menghadapi PPKM darurat?
Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi prinsipnya gini, Yayasan Masjid Cut Mutia menyikapi situasi di mana Bapak Presiden langsung menyampaikan situasi sudah sulit terkendali, maka ditetapkan PPKM darurat ya. Kita menyikapinya, dan tadi atas arahan Ketua Yayasan Bapak Beni Supriyar tadi kita ada rapat kecil, dan kesimpulannya kita akan memenuhi apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bahwa karena masjid kita ini masjid persinggahan juga, ya, bukan masjid yang ada di satu pemukiman, di mana semua masyarakat dari berbagai daerah, karena juga ada stasiun kereta api di sini, mampir, dan juga banyak perkantoran di sini, mampir bersolat di sini. Nah, ini saya rasa kita patuh pada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan kita mendukung sepenuhnya untuk pelaksanaan ibadah. Terima kasih informasinya Pak Ashraf Ali. Semoga PPKM darurat di Masjid Cut Mutia dapat berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Demikian Caca Anissa dan juga pemirsa informasi terkini mengenai persiapan Masjid Cut Mutia menghadapi PPKM darurat yang akan efektif mulai besok. Kembali ke studio. Terima kasih Adin mengabarkan langsung dari Cut Mutia atau Masjid Cut Mutia Jakarta. Mungkin saya ke Pak Kiai, mungkin terakhir untuk Pak Kiai di segmen ini mengenai sholat berjamaah di masa PPKM darurat. Apa yang bisa Bapak sampaikan Pak Kiai kalau masih ada masjid yang tetap nekat melaksanakan sholat berjamaah? Bahwa menjaga jiwa adalah tujuan syariah yang paling utama. Ingat itu. Dan kondisi hari ini sudah dinyatakan oleh pemerintah Jawa Bali itu adalah kondisi merah. Artinya apa? Waspada semua-muanya. Tidak ada yang lebih mahal kecuali jiwa kita sendiri. Tidak ada. Kalau urusan jiwa, hifdun nafas, itu sudah jelas. A'dhamu min maqasidis syariah. Itulah intinya. Bahwa ibadah-ibadah lain pun ketika terjadi pagebluk wabah semacam ini sudah ada tata caranya. Nanti misalnya ini pada waktu dekat itu akan ada Idul Adha selain Jumatan. Jumatan kan sudah biasa dan sudah mengerti, sudah tahu tata caranya, tinggal sholat, tetap sholat diganti dengan sholat duhur. Dan bagaimana nanti sholat Idul Adha nanti ini misalnya kok masih kayak gini, sudah ada tata caranya semuanya, seperti fatwa-fatwa MUI. Kalau MUI itu tinggal disampaikan melalui MUI di daerahnya, atau edaran-edaran pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tanyakan saja bagi masyarakat yang memang masih kurang bisa memahami kepada kiai-kiai setempat. Insya Allah semuanya bisa memahami dan tahu semua alasannya dan bagaimana untuk menghadapi persoalan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai Marsudi Suhud atas waktunya. Nanti sesaat lagi saya akan mengajak Anda untuk melihat lantas bagaimana persiapan dilakukan di sejumlah wilayah mengingat PPKM darurat Jawa Bali akan dilaksanakan. Nanti kita akan ke Jawa Tengah, pemirsa akan berbincang dengan Gubernur Jawa Tengah usai jeda berikut.